Rusia nyaris bikin militer Indonesia makin kuat dengan pasokan jet tempur terbaru dan kapal selam jika tak diusik AS. Hubungan Indonesia dengan negeri beruang merah memang sudah mesra sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Hal ini terbukti pada saat Indonesia hendak melancarkan operasi Trikora tahun 1962. Uni Soviet memberikan bantuan beberapa alutsista miliknya, termasuk kapal penjelajah Kri-Irian yang disebut terbesar di Asia pada masa itu demi melawan Belanda. Tak hanya itu saja, pasca runtuhnya Uni Soviet, Indonesia juga mendapatkan beberapa jet tempur seperti Su-27/30 dari Rusia. Pada saat itu, Indonesia terkena embargo senjata oleh AS sehingga hanya bisa membeli peralatan tempur dari Rusia. Rupanya hal tersebut nyaris terus berlanjut hingga saat ini di mana Indonesia nyaris mendapatkan segelonggong senjata kelas berat dari Rusia. Menurut TASS, Indonesia sempat hampir membeli jet tempur Su-35 dari Rusia, andai transaksi tersebut tidak diusik oleh Amerika Serikat. Rupanya transaksi Su-35 tersebut turut memberikan efek domino bagi Indonesia, dengan mendapatkan persenjataan dari Rusia. Menurut pengumuman layanan pers Badan Federal untuk Kerjasama Teknik Militer Rusia, perusahaan penerbangan pertahanan Rusia akan memperkenalkan model pesawat tempur multiperan Su-35 dan helikopter pengintaian tempur dan serang Su-35 pada pameran tersebut, termasuk Alligator K-52. Selain itu, pameran ini juga akan menghadirkan T-90S, tank yang sempat populer di Suriah, kendaraan tempur infanteri BMP-3M, sistem rudal pertahanan udara Buk M2E, kapal selam diesel listrik proyek 636 dan korvet berat proyek 11.356, kelas Laksamana Grigorovic. Selain itu, Rosoboronexport juga bekerja sama dengan Indonesia untuk mendemonstrasikan kendaraan tempur infanteri lapis baja canggih BMP-3F yang dibeli Indonesia untuk melengkapi marinirnya. Pada saat yang sama Rusia dan Indonesia sedang merundingkan penjualan kapal selam konvensional bertenaga mesin diesel listrik kelas Varsavianka, nama NATO Kilo, milik proyek 636. Menurut situs berita Vietnam Dentri, pada tahun 2016 silang Wakil Direktur Badan Federal Rusia untuk Kerjasama Teknik Militer Anatoly Punchuk bahwa negara-negara di kawasan Asia Pasifik semakin tertarik pada kapal selam diesel listrik proyek 636 Varsavianka. Saat ini, para pemimpin militer Rusia sedang bekerja sama dengan Indonesia mengenai kemungkinan penyediaan kapal selam ini, kata Punchuk. Kemudian menambahkan bahwa Rusia saat ini sedang melakukan negosiasi tambahan dengan mitra, termasuk keduanya membahas rincian teknis kerjasama tersebut. Pada saat yang sama, Indonesia Rusia juga membahas rincian akhir kontrak pembelian dan penyebaran produksi pesawat tempur canggih generasi 4++ Rusia, Su-35, di Indonesia. Hal ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerima transfer teknologi Su-35. Sayangnya transaksi Indonesia atas jet tempur Su-35 tersebut dibatalkan oleh ancaman sanksi CAATSA tahun 2020 lalu. Sanksi CAATSA merupakan sanksi yang bisa dijatuhkan oleh otoritas AS kepada negara atau organisasi yang melakukan transaksi dengan musuh AS. Adapun musuh AS yang disebutkan dalam sanksi CAATSA tersebut adalah Iran, Rusia, dan Korea Utara. Praktis Indonesia khawatir jika transaksi dengan Rusia tersebut bisa membuatnya dijatuhi sanksi oleh AS.